Je voudrais la carte de menu, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Orang pada boikot produk Prancis, saya hari ini makan masakan Prancis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada saya umatnya untuk memaafkan penghinanya. Bon appetit. Perlu membela Nabi. Nabi memang tidak perlu dibela, tapi kita membela Nabi karena itu adalah buah daripada cinta di dalam hati kita. Jangan ada lagi yang berkata Nabi nggak perlu dibela, yang bela Allah. Jangan ngomong gitu. Nabi, kita membela Nabi itu karena kita, karena cinta di hati kita. Itu sudah normal hal yang semacam itu, wajar sekali. Dan justru tidak wajar mengaku cinta tidak membela. Kemudian dengan cara ini sebagian ulama mengatakan boikot. Karena kalau diboikot nanti rakyat akan mengalami satu perubahan ekonomi, nanti yang disalahkan itu biar dia tobat, biar ke depan kalau ada presiden tidak begitu lagi. Sah, itu hukuman. Karena kita tidak bisa jewer dia kok. Pertanyaan selanjutnya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maidi dari Jambi mau bertanya Buya. Semoga Buya dan santri selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baru-baru ini ada tokoh dunia atau kepala negara yang menghina Islam atau menghina Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, apakah kita harus boikot produk-produknya yang ada di Indonesia, misalnya makanan, transport, jasa keuangan yang berprinsip syariah yang berasal dari negara itu, yaitu negara Perancis. Apakah boleh kita tetap menggunakan produk mereka Buya? Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Yang pertama adalah di saat kita pertama kali mendengar ada orang merendahkan baginda Nabi itu, jangan berteriak dulu. Akan tapi rasakan kita itu. Tersinggung enggak hati kita? Sedih enggak hati kita? Teriakan bisa saja bohong dan palsu. Kalau hati kita biar diam saja, tenang saja, khawatir enggak punya cinta ke Rasulullah. Harus ada dong. Cemburu Nabi direndahkan, Nabi dicaci misalnya. Ini yang harus kita koreksi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita itu menyuarakan hanya karena kelompok kita itu sudah dilabeli kelompok pecinta Nabi. Kalau waktu dengar Nabi dia marah. Tapi marahnya bukan dari hati, marahnya action. Ya, kita tidak perlu munafik begitu. Kita perlu dari hati dulu pertama. Kalau sudah pembelaan kepada Nabi dari hati ini, tidak usah nunggu Presiden Perancis. Di kiri kanan kita kalau ada orang merendahkan Nabi, kita harus marah. Dan marahnya sesungguhnya bukan marah dibuat-buat. Kita perlu itu loh, marah, ghadab lillah itu karena sesungguhnya merendahkan Nabi, lihat. Ini kemudian apa? Ya, dengan bermacam cara. Kalau gitu anak kita jewer, kalau santri kita hukum dan sebagainya, itu harus. Artinya pertama di hati kita dululah. Kita perlu jujur dengan ini bulan Maulid, bulan baginda Nabi. Kita perlu jujur hati kita dengan Rasulullah. Kita bukan action. Kita bukan pengen dilihat orang sebagai pecinta Nabi, tapi kita ingin dilihat Allah dan Rasulnya. Apa yang Anda lakukan untuk Rasulullah? Harta Anda untuk apa? Untuk Rasulullah atau bukan? Jangan hanya kita pandai berteriak membela Nabi, tapi hati kita tidak dengan Nabi. Yang sudah, kemudian di sisi lain, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang yang menyuarakan pembelaan kepada Nabi. Hati-hati. Kadang-kadang mengatakan, kita koreksi semuanya. Kalau ada orang menyuarakan, kalau dia ingin membela Nabi, alhamdulillah. Membela Nabi, kita perlu membela Nabi. Nabi memang tidak perlu dibela, tapi kita membela Nabi karena itu adalah buah daripada cinta di dalam hati kita. Jangan ada lagi yang berkata Nabi nggak perlu dibela, yang bela Allah. Jangan ngomong gitu. Nabi, kita membela Nabi itu karena kita, karena cinta di hati kita. Itu sudah normal hal yang semacam itu, wajar sekali. Dan justru tidak wajar mengaku cinta tidak membela. Yang membela kita kan Allah semuanya. Kan kita miliknya Allah, nanti ibunya dipukuli, Allah yang membela. Ya, kurang ajar ya. Kita perlu membela karena kita ingin selamat di hadapan Allah. Kita ingin disanjung oleh Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian jika kita menemukan tokoh-tokoh semacam ini, sebenarnya ini adalah pelajaran buat semuanya. Siapa yang peduli kepada Islam? Negara yang katanya punya menjaga hak asasi manusia. Ini ada orang melukai hati kaum muslimin, kalau tidak dihukum berarti mereka sudah enggak. Polisi dunia misalnya. Polisi dunia seharusnya yang memberikan hukuman kepada presiden semacam ini. Kalau memang betul presiden ini merendahkan Nabi, kita perlu seperti apa, konteksnya kayak apa. Jika ada seorang presiden merendahkan Nabi, jika benar itu, maka polisi dunia seharusnya. Karena Pak, menyakiti manusia. Miliaran manusia disakiti kok. Cuman apakah kita bisa berharap dari polisi dunia?
Kalau tidak bisa berharap, lalu apa yang bisa kita lakukan? Memberikan hukuman. Kalau bisa kita jewer, dekat kita jewer, kita sentil, kita rotan. Tapi nggak mungkin. Lalu bagaimana caranya? Sudahlah, biar rakyatnya saja menghujat dia, biar rakyatnya menghukum dia dengan cara, ini sebagian ulama mengatakan boykot. Karena kalau diboykot nanti rakyat akan mengalami satu perubahan ekonomi, nanti yang disalahkan itu biar dia tobat, biar ke depan kalau ada presiden tidak begitu lagi. Sah, itu hukuman. Karena kita tidak bisa jewer dia kok. Kalau seandainya ada cara menghukum selain nggak usah diboykot, karena memang diboykot kan urusannya ada dengan rakyat yang tidak bersalah, bahkan produk Islam dan sebagainya. Bagaimana dengan ini semua? Tujuannya bukan itu, tujuannya agar rakyat ini bisa memberikan hukuman moral kepada pemimpinnya yang salah. Setelah itu biar tobat dia, paling nggak minta maaf. Nah kita nggak punya jalan kok, ya jalannya yaitu, maka boykot itu sah. Tujuannya adalah agar rakyat itu nanti mengarahnya ke sana. Dan ini telah terjadi dulu di Denmark sebaliknya. Berapa kerugian Denmark? Kemudian di mana sebelumnya? Ada. Jadi boykot itu adalah sah karena tujuannya. Tujuannya adalah untuk memberikan hukuman kepada presiden tersebut. Yang menghukum adalah rakyatnya. Rakyatnya kan terjadi ekonominya berubah dan sebagainya gara-gara ini, seperti itu. Dan seharusnya memang tidak boleh terjadi yang demikian itu. Akan tapi subhanallah, begitulah. Islam kurang cemburu di dalam diri kita. Kita kurang cinta kepada Nabi SAW. Masalah pemboikotan dan sebagainya, lakukan selagi itu adalah bermanfaat dan memang ada pengaruh. Oh, ada pengaruh. Dulu pernah waktu diboikot, kerugian negara tersebut besar. Sebelumnya adalah Denmark, sebelumnya mana lagi? Itu adalah kerugian besar dalam hal ini. Produk-produknya orang yang musuh Islam hendaknya harus kita boikot. Lalu bagaimana di sana kan ada kaum muslimin, mereka kena imbasnya. Sudah difirmankan oleh Allah ya. Kalau kita masih berada di kalangan orang-orang kafir, biasanya ada musibah yang Allah timpakan kepada orang kafir, orang Islamnya juga kena. Tapi bagi orang beriman di sana, ingat, orang beriman muslim di Perancis dengan kondisi saat ini diboikot, kemudian ekonomi menjadi rusak, maka dia akan menjadi sempit rizkinya, maka akan diangkat derajatnya. Jangan khawatir, hai orang beriman yang ada di Perancis sana. Sebab musibah yang Allah timpakan kepada satu kaum, karena maksiat, karena dosanya satu kaum, orang beriman yang baik pun akan kena di situ. Cuman bedanya, kalau orang beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah. Seperti itu. Jadi kalau seperti itu adalah sah-sah saja jika pertama, benar bahasanya terjadi penghinaan. Siapapun. Makanya ini kan yang kami sampaikan, dia hanya berlaku kepada Presiden Perancis, siapapun. Kalau terjadi penghinaan, hendaknya diberi hukuman. Hukuman kalau dekat dijewer langsung, ditegur, dekat. Kalau satu bangsa mungkin segera didatangi, suruh minta maaf, kemudian dihukum. Kalau di Indonesia, karena di luar Indonesia kita tidak punya, ya barangnya jangan masuk, kita diboikot. Itu sah-sah saja. Kalau ada cara yang lain, mungkin ada ide cemerlang, apa sih menjadikan dia tobat dan menjadi pelajaran buat yang lainnya agar tidak melakukan yang serupa? Ayo kita lakukan. Tujuannya itu sebetulnya. Semoga Allah menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Dan semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada siapapun yang saat ini punya kebencian kepada baginda Nabi. Allah berikan petunjuk hidayah sehingga menjadi perindu dan pecinta Nabi. Dari dulu sudah ada. Sayyidina Umar membenci Nabi menjadi pecinta. Sayyidina Khalid membenci Nabi menjadi pecinta. Akan tapi selagi mereka belum ikrar tobat dan kembali kepada jalan yang benar, maka mereka harus berurusan di dunia, harus direndahkan dulu, dihukum, sebelum nanti di akhirat dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hamba Allah dari Bekasi ingin bertanya. Saya kan sudah selesai mandi wajib, terus wudu dan sholat Buya. Tapi setelah sholat, saya ragu apakah saya tadi sudah membasuh bulu alis dan bulu mata saya. Dan bersama dengan itu, saya mendapati tahi mata. Apakah dengan mengguyurkan air ke kepala sudah membasuhkan keseluruhan wajah saya, termasuk membasuh bulu alis dan mata? Dan apakah sah mandi saya? Saya agak was-was dalam hal ini Buya. Dan apakah saya harus mengulang sholat yang telah saya lakukan setelah mandi junub saya tidak benar? Mohon jawabannya Buya, terima kasih. Ada was-was ini ternyata di akhir-akhir ini semakin banyak. Karena cara belajar orang di hari ini
adalah lebih liar, tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu kita hanya bisa belajar di musola, di surau, di madrasah atau di kiai. Tapi hari ini kita bisa belajar tanpa guru sehingga liar. Semula dia sudah mantap dengan ilmu gurunya bertahun-tahun. Cuman gara-gara ngelihat postingan atau video atau apa lalu berubah. Jangan-jangan ini bermasalah. Makanya kita ingin mengembalikan belajar itu perlu namanya talaqi. Gurunya itu jelas. Jangan asal nge-browsing internet, hati-hati. Internet itu kayak zaman ini tuh ilmu tuh kayak supermarket gitu. Ngambil apa saja boleh. Di pasar besar itu ada daging babi juga ada kan begitu. Jadi ilmu-ilmu itu banyak, belum tentu semuanya benar. Bahkan semua orang sekarang bisa nulis. Apalagi sekarang ada yang dikejar tuh setan viral itu. Orang bisa buat apa saja agar viral. Dengan gaya ilmu kadang-kadang hati-hati. Nggak begitu. Maka inilah sering menjadikan orang was-was. Padahal selama ini sudah benar dan dia yakin dengan amalannya. Ada sering terdengar di video begini, bingung. Sampai dibahas nulis insya Allah aja dibahas. Insya itu yang benar gini-gini. Ribut sampai astaghfirullahaladzim. Bahasa Indonesia apa tidak mewakili bahasa Arab secara utuh kok. Ya kalau salah-salah dalam bahasa Indonesia jangan disamakan dengan bahasa Arab. Itu pernah kita bahas juga masalah ini. Akhirnya orang banyak was-was, dikit-dikit was-was. Gara-gara apa? Ya, itu yang salah belajarnya adalah tidak melalui talaqi dari tangannya guru. Gurunya tidak jelas, ambil sana, ambil sini, pusing sana, pusing sini. Baik, kita kembalikan kepada permasalahan. Bahwasanya para ulama sudah mengatakan bahwasanya jika engkau sudah mengguyur badanmu semuanya, dalam dugaanmu, tidak harus yakin, dalam dugaanmu kau sudah merata, kemudian keluar, kemudian setelah keluar dari mandi, kok berpikir, alisku kayaknya belum, nggak usah dipikiri. Kok kering? Memang alis itu cepat kering banget kok. Cepat kering alis itu berbeda. Itu bulu, ada bulu. Kok cepat kering ya? Nggak usah mikirin. Yang jelas waktu engkau mengguyur itu, Anda sudah berusaha untuk menyampaikan ke seluruh anggota tubuh, selesai. Setelah keluar nggak usah dipikirin. Keraguan setelah keluar dari mandi nggak boleh dipikirin. Bahkan dikatakan begitu. Wudunya sah, mandinya sah. Selesai. Adapun masalah bulu mata, ini bulu mata. Kotoran mata. Dalam hal ini mungkin Anda orang yang mudah kena was-was, kita beri kalau apa namanya? Kotoran mata itu apa namanya? Ya sudah, kotoran mata. Itu kalau menghalangi air, memang kebanyakan ulama mengatakan karena itu benda sesuatu yang menghalangi maka itu menjadi tidak sah. Tapi sebagian lagi mengatakan itu bagian dari dirimu maka dimaafkan. Maksudnya urusan mata ini sebisa mungkin memang sebelum berwudu dibersihkan. Sebisa mungkin. Kalau lupa membersihkan jangan dianggap ada kotoran. Kalau lupa membersihkan, sudahlah. Kalau lupa membersihkan, ya umumnya orang normal itu sedikit sekali yang bangun tidur tuh nggak mengusap matanya. Biasanya habis bangun itu susah buka langsung di beleknya ya. Beleknya itu sudah dihilangkan. Jadi maksud kami itu, jangan dipikirkan tentang belek tadi. Insya Allah sudah hilang belekmu, itu belek baru. Kalaupun belek lama, ada ulama mengatakan nggak apa-apa, karena itu bagian dari dirimu dan dimaafkan, karena tempatnya juga tempat yang susah. Maksudnya apa? Anda udah usah mikirin dalam bab ini. Sebab masuk wilayah was-was itu bahaya banget malahan. Was-was ini kayak ada belek. Belek bisa saja setelah itu memang lagi sakit mata, kan belekin terus. Dan belek tidak selalu menghalangi, kecuali beleknya tebal sejempol begitu. Ya, jadi jangan apa Anda pikirkan. Dan apalagi Anda mengetahuinya setelah Anda keluar dari wudu atau setelah Anda keluar dari mandi, maka Anda usah dipikirkan setelah itu. Kecuali begini bunyinya, yakin, wah pipi kanan bulu aku basuh. Dari mana kau yakin? Ditempelin sulasi segede ini. Baru saya buka, iya ketahuan sadar. Tapi kalau enggak jangan. Maka keraguan yang datang setelah selesai maka itu dianggap tidak ada ragu. Setelah wudu kok ada ragu, maka seolah-olah tidak ada ragu. Orang itu cepat lupa sebabnya. Itu kemudahan dalam syariat. Tadi sudah dibasuh. Enggak, jangan dipikirin, pasti sudah dibasuh. Sebab orang wudu itu konsen, wajah dulu, tangan dulu. Mandi juga pengen niat mandi, kemudian ingin mengguyur ke seluruh tubuh. Setelah keluar, tangan saya kayak belum tadi. Ya nggak mungkin dong. Memang tanganmu di mana? Kau simpan di lemari. Alisnya di mana? Disimpan di laci. Alisnya kan di bawah. Kalau jidatnya kena, masa alisnya nggak kena? Masuk akal enggak kira-kira?
Basuh wajah, aku ingin basuh wajahku. Alisnya tidak. Ada orang itu? Nggak ada. Itu was-was. Nggak mungkin. Alisnya pasti kena dong. Nah ini jelas was-was. Makanya jangan didengar yang demikian itu. Sengaja kami panjangkan ini karena banyak was-was. Jadi hampir pusing. Jadi na'udzubillah. Pertanyaan yang paling banyak akhir-akhir ini na'udzubillah masalah perzinahan dan masalah was-was. Dua hal ini. Semuanya adalah sebabnya adalah internet. Sebabnya adalah pergaulan di internet, alhamdulillah. Was-was juga dari situ, ilmunya ngawur tadi. Akhirnya bingung, was-was. Semoga Allah menjauhkan kita dari was-was. Selesai. Wallahu a'lam bishawab.